Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Sekarang kita berdoa dulu sebelum belajar. Kita mulai. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Sekarang Bapak mau absen terlebih dahulu. Alhamdulillah hadir semuanya hari ini. Bagus. Sekarang kita masuk ke materi tentang tema 6, yaitu energi dan perubahannya. Subtema sumber energi. Dan tujuan pembelajaran kita hari ini adalah yang pertama, bahasa Indonesia. Melalui kegiatan membaca teks dan diskusi, siswa mampu mengidentifikasi informasi terkait sumber energi, khususnya air dan angin. Tujuan pembelajaran kita yang kedua yaitu PPKN. Melalui analisis perilaku sehari-hari, siswa mampu menunjukkan perilaku yang menunjukkan kewajiban menghemat sumber energi di lingkungan sekolah dengan penuh tanggung jawab. Dan tujuan pembelajaran kita yang ketiga adalah matematika. Melalui latihan soal dan pengamatan jam dinding, siswa dapat menentukan satuan waktu yang lebih lama atau yang lebih singkat, tepatnya jam dan menit, dalam kehidupan sehari-hari. Terus materi pembelajaran kita adalah yang pertama, bahasa Indonesia. Menemukan kosakata dan informasi tentang pentingnya air dan angin sebagai sumber energi alternatif atau pembangkit listrik. Yang kedua, materi pembelajarannya adalah PPKN. Kewajiban warga sekolah dalam menghemat air dan listrik. Dan tujuan pembelajaran kita yang ketiga adalah matematika. Mengenal konversi waktu, jam ke menit, dan menghitung durasi waktu suatu kegiatan. Dan langkah-langkah pembelajaran yang pertama, kegiatan pendahuluan lebih kurang 15 materi bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia materi pertama kita adalah bahasa Indonesia. Air dan angin sebagai sumber energi. Selain matahari, bumi kita memiliki sumber energi luar biasa lainnya, yaitu air dan angin. Keduanya termasuk energi yang dapat diperbarui dan tidak akan habis jika kita jaga dengan baik. Air bukan hanya untuk diminum. Air memiliki kekuatan gerak energi listrik. Air mengalir deras, misalnya air dari air terjun atau bendungan. Dapat memutar kincir air atau turbin. Perputaran turbin inilah yang kemudian mengaktifkan generator hingga menghasilkan energi listrik. Pembangkit listrik ini disebut PLTA, pembangkit listrik tenaga air. Terus yang kedua, air yang menggerakkan. Yang kedua, angin yang menggerakkan. Angin adalah udara yang bergerak. Energi hembusan angin dapat dimanfaatkan untuk memutar kincir angin.
atau aerob generator. Putaran ini kemudian diubah menjadi listrik melalui pembangkit listrik tenaga bayu atau angin, disebut PLTB. Untuk memudahkan siswa memahami bagaimana benda yang biasa mereka lihat sehari-hari berubah menjadi listrik, gunakan analogi atau contoh konkret berikut. Contoh air sebagai energi. Bayangkan anak-anak menaruh mainan perahu kertas di selokan air yang tenang. Perahu itu pasti diam. Namun jika perahu itu diletakkan di air terjun yang deras, maka perahu itu akan meluncur ke bawah dengan cepat. Itu karena air mengalir deras memiliki tenaga dan energi gerak. Di bendungan besar, tenaga air yang deras ini dipakai untuk mendorong baling-baling raksasa yang bernama turbin, sehingga berputar dengan cepat dan menghasilkan listrik untuk rumah-rumah kita. Contoh yang kedua, angin sebagai energi. Pernahkah kalian bermain kincir angin mainan dari kertas? Nah, bagus. Kincir itu akan berputar kencang kalau kalian bawa berlari atau tertiup angin di sore hari. Nah, di daerah yang anginnya kencang dibuatlah kincir angin yang ukurannya sangat besar, setinggi pohon kelapa. Saat tertiup angin, kincir besar itu berputar dan putarannya menghasilkan energi listrik. Sampai di sini paham semuanya anak-anak? Alhamdulillah, bagus. Terus masuk ke materi pembelajaran kita yang kedua, yaitu PPKN. Kewajiban menghemat energi di sekolah. Listrik dan air bersih yang kita nikmati di sekolah memerlukan biaya dan proses yang panjang untuk menyediakannya. Oleh karena itu, setiap warga sekolah, baik guru atau maupun siswa, memiliki kewajiban untuk menghematnya. Kewajiban adalah sesuatu yang harus kita lakukan dengan penuh tanggung jawab sebelum kita menuntut hak kita. Berikut ini adalah gambar air dan angin. Contoh aksi nyata menghemat energi di SDN 18 Pulau Kunjung. Matikan kipas angin atau lampu kelas saat ruangan tidak digunakan, misalnya saat berolahraga di lapangan atau saat pulang sekolah. Terus yang kedua, menutup keran air di kamar mandi sekolah dengan rapat setelah selesai digunakan air agar air tidak terbuang sia-sia atau percuma. Menggunakan air bersih secukupnya untuk mencuci tangan sebelum makan. Terus yang keempat, topik kewajiban menghemat energi di sekolah. Berikan contoh pandangan antara perilaku boros atau perilaku hemat kewajiban siswa. Contoh perilaku yang pertama adalah perilaku boros energi yang melanggar kewajiban kita. Setelah selesai buang air kecil di toilet sekolah, keran air ditinggalkan begitu saja di dalam keadaan menetes atau mengalir. Terus yang kedua, saat
siang hari dan matahari bersinar sangat terang benderang di dalam kelas. Lampu kelas dan seluruh kipas angin tetap dinyalakan padahal ruangan sudah terasa sejuk. Terus perilaku yang ketiga yaitu membiarkan laptop atau layar proyektor LCD di kelas tetap menyala saat seluruh siswa sedang istirahat di luar kelas atau berolahraga. Terus contoh perilaku yang hemat energi adalah memutar keran air sampai benar-benar rapat dan memastikan tidak ada air yang menetes dari Perilaku hemat energi yaitu memutar keran air sampai benar-benar rapat dan memastikan tidak ada air yang menetes dari keran sebelum kita meninggalkan toilet. Terus contoh perilaku hemat energi yang kedua, mematikan lampu kelas di siang hari dan memanfaatkan cahaya matahari dari jendela. Kipas angin hanya dinyalakan jika udara terasa gerah atau panas atau gerah. Terus contoh perilaku hemat energi yang ketiga adalah meminta bantuan guru untuk mematikan proyektor LCD saat jam istirahat agar mesinnya bisa beristirahat dan hemat listrik. Bisa ya anak-anak kita terapkan itu di rumah maupun di sekolah supaya kita bisa menghemat energi listrik dan air. Sampai di sini ada yang paham? Alhamdulillah. Terus materi kita yang ketiga yaitu matematika. Menghitung durasi waktu, jam dan menit. Dalam kehidupan sehari-hari kita sering melakukan kegiatan yang berkaitan dengan waktu. Untuk mengukur berapa lama suatu kegiatan berlangsung, kita menggunakan suatu materi seperti jam dan menit. Ingat rumus ini, 1 jam 60 menit. 1 jam berapa? Ya, 60 menit. Bagus sekali. Contoh tanpa menyimpan. Siswa kelas 3 melakukan hemat energi dan mematikan lampu kelas dari pukul 8 sampai pukul 10. Berapa lama waktu yang dimatikan? Ya, 2 jam atau 120 menit. Bagus. Terus contoh yang berikutnya kita menggunakan menit, bukan jam lagi, kita menggunakan menit. Pompa air di sekolah menyala dari pukul 06.15 dan dimatikan pukul 07.00. Berapa lama pompa itu menyala? Dari pukul 06.15 menuju 07.00 adalah selisihnya berapa? Ya, 45 menit. Terus topik menghitung durasi waktu dan konversi satuan waktu. Contoh yang pertama adalah konversi jam ke menit. Ingat penandanya utama, setiap 1 jam berapa menit? Ya, 60 menit. Baik, ini contoh yang pertama. Edo membantu ibunya membersihkan kulkas selama 2 jam. Berapa menit Edo membantu ibunya? Ya, ada 120 menit atau bisa jam 2 jam. 2 dikali 60 sama dengan 120 menit.
Dan contoh yang kedua adalah sebuah lampu jalan otomatis menyala selama 3 jam di waktu subuh. Berapa menit lampu itu menyala? Ya, rumusnya adalah 3 dikali 60 menit sama dengan berapa anak-anak? Ya, 180 menit. Terus contoh menghitung durasi atau lama kegiatan. Contoh soal cerita 1 hanya 1 jam. Siti dan teman-temannya Titik membersihkan kelas dan mematikan semua alat listrik yang tidak dipakai. Mereka mulai bersih-bersih jam 07.00 dan selesai 09.00. Berapa lama mereka bergotong royong? Jawabnya adalah 9 dikurang 7. Berapa anak-anak? 2. Ya, berarti 9 jam dikurang 7 jam sama dengan 2 jam. Soal cerita yang kedua menggunakan satuan menit. Lani menyalakan televisi untuk menonton berita tentang lingkungan hidup. Lani mulai menonton pukul 08:10 dan mematikan televisinya 08:50. Berapa lama televisi tersebut menyala? Jawabannya adalah berapa anak-anak? Dari jam 08.10 sampai jam 08.50. Jawabannya ya betul sekali, 40 menit. Baik anak-anak, sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Paham? Alhamdulillah, bagus. Baik anak-anak, sampai di sini tujuan pembelajaran kita hari ini. Jadi kesimpulannya adalah air dan angin adalah sumber energi yang luar biasa. Keduanya termasuk energi yang dapat diperbarui dan tidak akan habis jika kita jaga dengan baik. Maka dari itu kita harus menjaganya dengan menghemat penggunaan listrik dan air di rumah atau dimanapun kita berada. Sekian dan terima kasih ya anak. Bagaimana perasaan belajarnya hari ini? Senang? Alhamdulillah senang. Baik, sampai di sini dulu ya anak. Kita bersiap untuk pulang. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.